Sobat Data, kali ini kita bersua di sesi Knowledge Sharing mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumbawa tahun 2018 yang dipersembahkan oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Sumbawa. Di antara kita pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu IPM? Yaps, IPM merupakan indeks komposit untuk mengukur kinerja pembangunan suatu wilayah, di mana indeks komposit itu sendiri merupakan suatu indeks yang lebih rumit yang merupakan gabungan dari beberapa indeks, sehingga mampu menggambarkan ukuran multidimensional. Indeks pembangunan manusia sendiri tersusun dari 3 buah indeks, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup saat lahir. Indeks pendidikan mewakili dimensi pengetahuan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan indeks pengeluaran mewakili dimensi hidup layak dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut klasifikasi capaian IPM yang digunakan. Yang pertama dengan kategori sangat tinggi, yaitu saat IPM lebih besar sama dengan 80. Yang kedua, kategori tinggi saat IPM lebih besar dari 70 dan kurang dari 80. Yang ketiga, kategori sedang, yaitu saat IPM lebih besar dari 60 dan kurang dari 70. Dan yang terakhir adalah kategori rendah, yaitu saat IPM kurang dari 60. Untuk nilai IPM Kabupaten Sumbawa tahun 2018 yaitu sebesar 66,77 berstatus sedang, dengan nilai indikator-indikator penyusunnya masing-masing yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan akan dirinci sebagai berikut. Nilai angka harapan hidup saat lahir untuk tahun 2018 yaitu sebesar 66,90 dengan interpretasi bayi yang baru lahir pada tahun 2018 diharapkan mampu hidup hingga usia 66,90 tahun, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Nilai indikator harapan lama sekolah pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,90 dengan interpretasi anak berusia 7 tahun pada tahun 2018 diharapkan mampu menempuh pendidikan selama 12,90 tahun atau setara diploma 1, lebih lama 0,05 tahun dibandingkan pada anak usia yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,72 dengan interpretasi rata-rata lama sekolah yang ditamatkan oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas mencapai 7,72 tahun atau setara kelas 8 pada tahun 2018, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan pada usia yang sama pada tahun 2017. Indikator terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita untuk tahun 2018 yaitu sebesar 9,028 juta rupiah dengan interpretasi untuk memenuhi kebutuhan per kapita rata-rata dibutuhkan sekitar 9 juta per tahunnya pada tahun 2018 atau rata-rata per bulan dibutuhkan 752,33 ribu rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 444 ribu rupiah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai perkembangan IPM Kabupaten Sumbawa dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Selama periode 2010 hingga 2018, nilai IPM Kabupaten Sumbawa masih bertahan di kategori capaian sedang. Untuk 1 tahun terakhir yaitu tahun 2018, nilai IPM Kabupaten Sumbawa meningkat 0,93 poin atau dapat dikatakan tumbuh 1,41% dari periode sebelumnya. Sedangkan dari periode 2010 hingga 2018 atau selama 8 tahun, Kabupaten Sumbawa telah mampu meningkatkan nilai IPM sebesar 2,84 poin. Selain indeks itu sendiri, penting juga untuk mengamati laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan menggambarkan seberapa cepat perkembangan IPM dari tahun ke tahun. Berikut ditampilkan laju pertumbuhan IPM Kabupaten Sumbawa tahun 2011 hingga 2018. Pada 4 tahun terakhir, laju Kabupaten Sumbawa berada di atas nilai provinsi meskipun terpantau melambat. Yang terakhir,
Kita akan melihat komparasi IPM antar kabupaten di Provinsi NTB tahun 2018. IPM dengan kategori tinggi secara berurutan hanya dicapai oleh Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan untuk capaian IPM Kabupaten Sumbawa sendiri yang berada pada kategori sedang bertahan di posisi ke-6 setelah Kabupaten Dompu dan satu tingkat di atas Kabupaten Bima. Sekian untuk sesi knowledge sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.